Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kita mengolok-ngolok ayat-ayat Allah, Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Tadi dikatakan bahwa kamu telah kufur setelah beriman. Kufur setelah beriman. Jadi jangan pernah mengolok-ngolok ayat-ayat Allah. Apa esensi yang ada di dalamnya? Apalagi mempertanyakan tentang ayat-ayat yang di dalam Al-Quran. Boleh nggak berpikir? Allah menantang, boleh kalau mau cari kebenarannya. Tapi tidak boleh mengolok-ngolok. Nah, hari ini kita akan mengkaji surah At-Taubah. Tadi sudah dibahas dari 61 sampai 66. Dan selanjutnya kita akan bahas dari 67 sampai 70. Yang akan berbicara tentang orang-orang munafik. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Tian Kamaluddin. Fadhal Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman daimaini alal Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi alladhi ja'a binuril huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jamaah Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang kemunafikan, munafik ini adalah sifat dan sikap yang sangat dilarang di dalam Islam. Ancamannya sangat besar di dunia dan juga di akhirat. Dan orang yang munafik laki-laki maupun perempuan semuanya sama di hadapan Allah. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Mereka sama saja. Sama dalam hal apa? Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka memerintahkan, mengajak, mengarahkan kepada hal-hal yang mungkar dan mereka mencegah daripada hal-hal yang ma'ruf. Dan ini sama saja laki maupun perempuan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu mau dilaknat oleh Allah? Tentunya tidak. Di dunia dilaknat oleh Allah. Kalau sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup tidak akan tenang. Yang laknat Allah, yang menguasai seluruh jagat, yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, ini melaknat orang-orang yang munafik. Belum lagi nanti di akhirat mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan wa'adallah al-munafiqina wal munafiqat wal kuffar. Dijanjikan apa? Nar jahannama khalidina fiha. Dijanjikan nerakanya Allah dan kekal di dalamnya. Wal iyadhu billah. Nah, ini makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik. Menyepelekan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menganggap remeh, menganggap enteng, bahkan mempermainkannya. Ini sangat-sangat berbahaya. Apa sih sebenarnya munafik itu?
Orang yang di lisannya dan di hatinya berbeda. Dan ini saat ini, hari-hari ini nampak jelas di sekitaran kita. Entah terasa atau tidak. Banyak saudara-saudara kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita terlepas dalam ucapannya dan tidak sadar bahwa itu menuju kepada kemunafikan. Contohnya apa? Anak-anak sekarang mereka dengan santainya mengucapkan, saya sumpah, ya, demi apa? Demi Alek katanya. Saya sumpah demi apa? Demi Agus. Nah ini tidak boleh. Mempermainkan, menggunjingkan, menjadikan Islam sebagai candaan. Menjadikan ajaran syariat Islam sebagai gurauan. Mungkin dia pengennya canda, tapi itu menjadikan sebuah titik-titik menuju kemunafikan. Al-munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju neraka yang paling dasar. Dan kalau kita telaah daripada surat At-Taubah, orang-orang munafik ditempatkan di awal sebelum orang-orang kafir. Al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara. Orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, dan orang-orang kafir. Berarti lebih bahaya daripada orang munafik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Cahayati Indonesia iNews TV yang dirahmati oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah. Lisan kita harus dijaga. Hati kita harus terarah. Bagaimana kalau kita lihat dulu orang-orang atau kaum-kaum pada zaman Rasulullah, bahkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW, orang-orang yang munafik dari kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, mereka munafik, banyak sekali yang munafik, langsung dilibas, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Rasulullah, setelah Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah, ada seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul dari golongan orang-orang munafik pertama pada zamannya Rasulullah Muhammad SAW. Mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tapi amalan, perbuatan, dan hatinya memerangi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai ada titik-titik kemunafikan dalam diri kita. Meskipun itu bercanda, menjadikan sebagai candaan dalam keseharian, ataupun yang terang-terangan nyata, antara lisan, hati yang berbeda, tidak sinkron pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin, yang bertakwa, yang terhindar dari kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Izin, kalau kita ngomongin tentang surah At-Taubah ini, pasti kan ada asbabun nuzul. Saya sempat lihat-lihat juga Ibu, Bapak, ini asbabun nuzulnya adalah pada saat Rasulullah melakukan ekspedisi Tabuk. Ya, Nabi pergi ke Tabuk menghadapi pasukan Romawi ya gitu, yang mencoba untuk menggempur Islam dalam rangka perluasan Islam. Nah, kenapa kok begitu besar peringatan yang diberikan kepada orang munafik? Sampai akhirnya turun ayat ini. Apa sih yang dilakukan oleh orang munafik pada saat itu sehingga akhirnya turun ayat ini yang mengingatkan betapa bahaya sifat dan juga orang-orang munafik ini dalam kekuatan agama Islam. Silakan. Baik. Orang-orang yang munafik ini sebenarnya lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Kalau kafir ketahuan dia tidak bersyahadat, dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyatakan saya kafir, saya tidak menyembah apa yang Anda sembah. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi orang munafik, mereka bersyahadat. Mereka mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh jadi ada di antara orang-orang sekitaran kita. Tapi perbuatan dan hatinya serta apa yang ingin dicapainya ini bertentangan dengan apa yang diucapkan. Begitu juga ketika tentara-tentara tadi, Romawi. Insya Allah. Orang-orang yang munafik mengaku bersama dengan Rasulullah.
bersama dalam barisan perangnya Rasulullah Muhammad SAW, tetapi mereka kontra atau memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Ini jadi akhirnya kita jadi melihat ya. Tadi kan mereka nggak menyuruh untuk melakukan yang ma'ruf. Jadi mereka malah melemahkan umat Islam. Ngapain? Dari dalam. Dari dalam. Ngapain ikut perang? Lihat Nabi Muhammad bayar zakatnya aja nggak adil. Membagikan zakatnya nggak adil. Jadi dia melemahkan kekuatan umat Islam dari dalam. Sehingga akhirnya datanglah teguran-teguran. Nah ini jadi PR buat kita nih Bu. Bu. Ustadz baru kali ini saya dipelototin sama ibu-ibu Ustadz. Jadi kayak gitu. Ada yang mau nanya nggak? Silakan angkat tangannya, silakan. Ya kerudung hijau ibu silakan. Tadi mana orangnya? Iya boleh berdiri silakan. Nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Masnin Supriyati dari Masjid Ashifa Villa Dagotol. Ustadz saya izin bertanya mengenai konten-konten yang suka muncul di media sosial. Saya ingin bertanya bolehkah kita mentertawakan konten-konten yang memperolok agama? Padahal bukan kita yang membuat, tapi banyak orang yang bilang, itu cuma bercanda aja gitu loh. Mohon pemahamannya Ustadz, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahkan ngajar, lebay lo gitu aja dimasalahin gitu ya Bu ya. Ini kan cuma bercanda, gak beneran. Silakan Ustadz boleh gak kayak gitu kita reaksinya. Dengan berkembangnya teknologi dan mudahnya mengakses media, saat ini kita sangat mudah untuk menyebar konten-konten baik yang negatif maupun yang positif ataupun yang diantaranya. Ada sekarang teknologi AI ya dibuat misalkan dia mengejek atau menertawakan apa yang ada dalam syariat Islam. Misalkan dia bikin konten AI yang isinya, ini hari pertama di neraka panas guys gitu. Atau mungkin ini hari pertama di neraka teman-teman banyak gitu kan. Ini mentertawakan, menjadikan lelucon apa yang ada dalam syariat Islam. Padahal kita ketahui bahwasanya neraka itu adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang-orang yang munafik tadi. Ini kalau kita ikut menyebarkan, ikut share, maka kita juga ikut andil ke dalam perbuatan yang tidak betul tersebut. Makanya kita harus waspada, harus hati-hati ketika share konten-konten baik itu media sosial ataupun yang lainnya. Harus tahu betul ini benar atau tidak, ini sesuai syariat apa tidak. Kalau kita tahu bahwasanya ini tidak benar, maka jangan sekali-kali kita membagikan atau nge-share konten tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Nah kalau kayak kita berpandangan, kita ini termasuk orang yang bereaksinya seperti ini Ustadz. Misalnya saya ngelihat, terus saya bereaksinya, nggak apa-apa lagi. Saya ikut ketawa, nggak apa-apa ini kan cuma bercanda, dia nggak niat serius. Boleh nggak saya punya pemikiran seperti itu? Sebagai orang yang melihat, yang dapat shareannya, boleh nggak? Atau dosa nggak kayak begitu? Iya, di dalam syariat Islam itu ada batasan-batasan. Batasan yang serius maupun batasan yang bercanda. Dan batasan ini sudah menyeluruh ke seluruh kaum muslimin. Jadi kalau kita menganggap ini bercanda, padahal secara batasannya itu serius, itu tidak boleh, maka tetap kita mendapatkan dosa. Dosa, ya Bu ya, Bu. Jadi kalau ngelihat kayak gitu, ngelihat udah aneh-aneh langsung hapus, nggak usah di-share lagi ya Bu ya. Ya kadang-kadang emak-emak suka gitu, lucu nih, main share aja mijit ya. Namanya juga ibu Bu. Baik, ada lagi yang mau nanya, angkat tangan? Gak ada? Oke, baik. Nanti ya kita akan bagi-bagi pertanyaannya lagi segmen berikutnya bersama dengan Ustadz Tian dan juga Ustadz Randy. Tapi kita saat ini akan berbagi keberkahan dengan seluruh jamaah yang ada di Masjid Ashifa daerah Villa Dagotol Ciputat. Orang Ciputat toh. Walah orang Ciputat. Bersama dengan Luwak White Coffee kita akan berbagi keberkahan. Dan juga dengan Ustadz Randy Tanjung. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia yang kita tunggu-tunggu, saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia, berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Ibu, Pak, mau hadiah enggak? Kalau mau, yang bisa menjawab pertanyaan saya akan diberikan hadiah oleh Luwak White Coffee senilai 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Tapi dipotong pajak. Pertanyaannya mudah, gampang. Insya Allah kita berbagi keberkahan. Pertanyaannya, apa nama lain dari surat At-Taubah? Silakan, siapa yang bisa? Ibu, bapak. Ah ya, silakan bapak. Ya, silakan maju. Perkenalkan dirinya, Pak. Iya, bapak. Silakan bapak, siapa namanya Pak? Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Taufik dari Majelis Taklim Asyifa Pilada Gotol. Baik, Bapak, pertanyaannya, apa nama lain dari surat At-Taubah? Al-Bara'ah. Al-Bara'ah, betul? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dapat hadiah langsung 1 juta rupiah dipotong pajak oleh Luwak White Coffee. Jangan lupa ya Pak, dipotong pajak. Tenang Pak, nggak banyak-banyak ya, insya Allah. Selamat ya Pak. Ya, Ibu, Bu, Bapak, masih semangat? Kalau gitu kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, masih tetap di Cahaya Hati Indonesia.